sama informasi. Itu mari sama-sama kita berdoa semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita kembali melanjutkan kajian kita sejarah ataupun kisah para nabi dan rasul, dan kita sudah membahas terakhir tentang Nabi Hud alaihissalam. Setelah Nabi Hud alaihissalam beserta orang-orang beriman diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengekalkan ajaran atau risalah para nabi dan rasul, karena yang diamanahkan menjadi khalifah. Karena di dalam ayat Al-Quran terkait dengan kaum Nabi Hud, yaitu Ad, mereka sebagai khalifatullah, sebagai orang-orang yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala meneruskan risalah Nabi Nuh. Tapi mereka justru sebaliknya. Setelah mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Hud beserta orang-orang beriman tinggal di Hadramaut di Yaman, dan kemudian menyebarkan dakwah risalah kenabian itu kepada umat manusia. Sampailah risalah itu kepada satu masa juga tergerus oleh perbuatan nista dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kaum Tsamud, kaumnya Nabi Saleh. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kisah Nabi Saleh ini diceritakan Allah Subhanahu wa taala selalunya berdampingan dengan kisah Nabi Hud. Ya, jadi hampir semua surat yang bercerita tentang Nabi Saleh itu sebelumnya bercerita tentang Nabi Hud. Karena kedua nabi ini, yang pertama memiliki atau berhadapan dengan kaum yang memiliki kekuatan dan anugerah yang sama, ya. Selain daripada itu juga, baik itu kaum Ad maupun kaum Tsamud, ya, itu mereka satu nasab, ya, artinya nasab mereka satu. Mereka bertemu di Iram. Dalam Al-Quran disebutkan Iramadatil Imad. Iram itu nama kakek buyut mereka, baik itu kaum Tsamud maupun kaum Ad. Ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu jamaah sekalian, mereka juga memiliki tugas yang sama sebagai khalifatullah. Jadi terkait dengan, nanti kita bahas terkait dengan visi dan misi, tujuan daripada mereka diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifatullah, ya, sebagai penegak risalah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi.
Itu yang diinginkan Allah kepada kaum Tsamud. Makanya kalau kita diberi kekuasaan, diberi harta yang banyak, berlimpah, bukan berarti kekuasaan dan harta itu tanpa dipertanggungjawabkan. Semakin berkuasa kita, maka semakin berat pundak kita memikul beban risalah Allah sebetulnya. Semakin banyak harta kita, semakin berat pundak kita memikul risalah Allah. Itu sebetulnya yang dipesankan Allah dari kisah Nabi Hud dan kisah Nabi Soleh. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau Nabi Hud itu ada namanya surat Hud. Kemudian terkait dengan tempat kaum Nabi Hud berada disebut dengan Ahqaf. Itu juga ada nama surat dalam Al-Quran yang disebut dengan surat Al-Ahqaf. Ini keutamaan Nabi Hud dan kisahnya. Ada nama surat yang ditetapkan Allah terkait dengan Nabi Hud dan terkait dengan tempat di mana Nabi Hud dan kaumnya berada, yaitu Al-Ahqaf. Adapun Nabi Saleh, jamaah sekalian, ada namanya surat Hijr, ya, surat Al-Hijr. Jadi dalam surat ini menunjukkan bahwa kisah Nabi Saleh ini menjadi sesuatu yang juga penting untuk kita kaji dan kita dalami dan kita resapi. Di dalam kitab Qasasul Anbiya yang ditulis oleh Ibnu Katsir rahimahullah, dua umat ini, ya, baik itu Ad maupun Tsamud, ini kan dua-duanya ini kan dari suku Arab. Sebagaimana saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, jamaah sekalian, bahwa ada 4 nabi dari kalangan orang Arab, kata Rasulullah SAW. Yang pertama Hud, yang kedua Saleh, yang ketiga Syuaib, yang keempat yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, ini 4 dari keturunan Arab. Di dalam kitab ini disebutkan, wa yuqalu inna hatainil ummataini la ya'rifu khabarahum ahlul kitab. Disebutkan dalam kitab ini bahwa orang Yahudi dan orang Nasrani, mereka tidak tahu tentang kisah Nabi Hud dan Nabi Saleh ini. Ya. Walaysa lahum dzikrun fi kitabihimut Taurah. Di sini disebutkan bahkan tidak ada dikisahkan dalam kitab Taurat. Jadi kalau tadi saya sebutkan Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Syuaib, Nabi Muhammad SAW itu orang Arab, kalau orang ahli kitab ini kan bukan orang Arab. Ya. Ahli kitab orang Yahudi, bukan orang Arab. Ya, Nabi Isa, nabinya orang-orang Nasrani juga bukan orang Arab. Beliau masih keturunan Nabi Yakub. Ya, jadi bukan orang Arab. Walakinna fil Qur'ani ma yadullu ala anna Musa akhbara anhuma. Walaupun dalam kitab Taurat enggak ada, kata Imam Ibnu Katsir, di dalam Al-Qur'an disebutkan, wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha la ghaniyyun hamid. Nabi Musa berkata, kalau kalian kufur dan semua orang di bumi ini kufur semuanya, kata Nabi Musa, fa innallaha la ghaniyyun hamid. Sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumi Nuh wa 'ad wa Tsamud. Apakah tidak sampai kepada kalian kabar berita tentang orang-orang yang terdahulu sebelum kalian, kaum Nabi Nuh, kaum 'Ad, Tsamud, wal ladzina min ba'dihim la ya'lamu illallah ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat. Telah datang kepada mereka para utusan Allah dengan bukti-bukti yang nyata. Artinya dalam Al-Quran Imam Ibnu Katsir ya menafsirkan ayat ini bahwa Nabi Musa sebetulnya sudah menyampaikan juga tentang kisah Nabi Hud dan Nabi Saleh, tentang kaum Tsamud dan kaum Ad, sudah disampaikan. Tetapi mereka justru seolah-olah merasa kisah ini tidak penting. Kenapa? Karena ini bukan orang Yahudi ini. Ya, Nabi Hud dan Nabi Saleh bukan keturunan Bani Israel.
Ya, sehingga kisah tentang Nabi Hud dan Nabi Saleh ini dilupakan. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, apa misi Nabi Saleh alaihissalam? Yang pertama, u'budullaha malakum min ilahin ghairu. Misi yang pertama, misi tauhid. Jadi semua para nabi dan rasul memperbaiki tatanan sosial, politik, ekonomi dan sebagainya, dimulai dari jangan sembah yang lain selain Allah. Nah, ini ya. Jadi kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, ya, ketika kita ingin memperbaiki, maka ini jangan sampai tinggal. Misi supaya orang menyembah Allah satu-satunya. Ya, jangan sampai kita aktif di bidang sosial, aktif di bidang ekonomi, aktif di bidang politik, tapi ininya ditinggalkan, jangan. Ya, karena orang banyak, karena dia mau berprestasi di bidang sosial, ininya ditinggalkan sama dia, dikorbankannya. Ya, karena mau sukses di bidang ekonomi, usaha, ininya ditinggalkan. Ketika mau sukses di bidang politik, tentang menyembah Allah ini ditinggalkan gitu. Ya. Nah, ini justru pesannya di situ. U'budullah malakum min ilahin ghairu. Sembahlah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. Sudah datang kepada kalian bukti-bukti yang nyata dari Tuhan kalian. Hadhihi naqatullahi lakum ayah. Maka kaum Nabi Saleh atau Thamud, ya, kaum Nabi Saleh atau Thamud ini diuji oleh Allah dengan seekor unta. Nah, nanti kita singgung terakhir nanti terkait dengan itu. Fadharuha ta'kul fi ardillah, biarkan dia makan di bumi Allah, wala tamassuha bisu' fa ya'khudhukum 'adzabun alim. Jangan kalian buruk perilaku terhadapnya, ya, maka akan mengakibatkan kalian mendapatkan azab yang pedih. Nah, di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala setelah itu berfirman, "Wadhkuru idz ja'alakum khulafa'a min ba'di 'ad." Nah, ini sebagai garis bawah, Pak. Ya, harus kita garis bawahi ayat ini tentang Nabi Saleh, tentang kaum Thamud ini. Apa kata Allah? Ingatlah ketika kalian telah dijadikan oleh Allah sebagai apa? Sebagai khulafa. Sebagai khulafa. Sebagai kaum yang diberikan mandat oleh Allah untuk memimpin negeri ini, untuk memimpin dunia. Kenapa Allah ngomong begini? Kenapa Allah berkata begini? Semua dikasih sama kalian. Ya. Jadi kalau seandainya kaum Nabi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wadhkuru id ja'alakum khulafa min ba'di Nuh. Ya kan? Kalau kaum Nabi Hud, yaitu Ad, itu dikatakan Allah bahwa kalian adalah merupakan khalifah, khulafa, ya, yang memegang mandat supaya mengeksekusi, ya, risalah Allah di muka bumi ini setelah Nabi Nuh. Nah, Nabi Saleh ini kaumnya justru disebutkan Allah irja'alakum khulafa'a min ba'di 'ad. Dulu Ad sudah binasa, gagal. Ya, gagal sebagai khulafa. Sekarang kalian yang menjadi khulafa. Min ba'di 'ad, setelah kaum Ad. Wa bawwa'akum fil ardi tattakhiduna min suhuliha qusura. Kemudian atas dasar kalian sebagai khulafa itu Allah berikan segalanya. Perangkat-perangkat, kekuasaan, kekuatan, fasilitas, kemampuan diberikan Allah semua sama kalian udah. Wa bawwa'akum fil ardi. Dan kemampuan dan kekuatannya itu mirip dengan kaumnya Nabi Hud, yaitu kaum Ad, mirip. Apa itu Bapak Ibu? Tattakhiduna min suhuliha qusura. Ya. Kalian suka membangun istana-istana di pesisir. Ya. Kemudian watanhitunal jibala buyuta. Dan di antara kepiawaian kaum Thamud ini itu bikin rumah dengan cara memahat gunung. Jadi gunung yang dari batu itu dipahat jadi rumah, ya. Jadi ruang tamu,
jadi kamar, jadi tempat perkumpulan, itu gunung-gunung. Dan tempatnya di Hijr. Hijr itu maksudnya di mana? Itu kalau dari Madinah ke arah utara itu sekitar 150 km dari Madinah ke arah utara. Kalau seandainya, kalau kita cerita tentang kaum Nabi Hud, yaitu kaum Ad, itu kan di daerah Yaman, ya, antara Hadramut dengan Oman. Tapi kalau ini letaknya beda, letaknya di utara Madinah, ke arah utara, ya, ke arah Romawi. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, ya, mereka itu punya kemampuan membangun rumah itu dari gunung batu-batu itu dipahat, ya. Pintunya, jendelanya dengan ukiran yang menakjubkan. Ya, saya rasa sepanjang peradaban, ya, nggak ada yang bisa seperti mereka, gitulah kira-kira. Dan memang disisakan Allah Subhanahu wa ta'ala, rumah yang dipahat, gunung yang dipahat itu jadi rumah itu di sebuah tempat yang sekarang namanya Madain Soleh. Jadi kalau Bapak Ibu mau tahu bagaimana bentuk gunung-gunung itu dipahat, bisa searching di Google, ya, searching aja, nggak usah pakai bahasa Arab, Madain Soleh gitu aja, itu nampak tuh gambar-gambarnya, Pak. Bagaimana gunung itu dipahat, ya, sangat menakjubkan. Dan hari ini tempat tersebut kosong dari penduduk, nggak ada penduduknya, karena memang Rasulullah SAW di antara sabda beliau, ya, beliau melarang, ya, kita itu tinggal di tempat sebuah kaum yang di situ pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahkan dalam haji itu ketika kita jalan dari Arafah ke Muzdalifah, ya, saya lupa apakah dari Arafah ke Muzdalifah atau dari Muzdalifah ke Mina. Ya, itu ada satu tempat yang dulu pernah juga di situ kaumnya diazab, ya. Memang kosong, nggak ada di situ orang di situ. Rasulullah SAW ketika perjalanan haji itu dari Arafah ke Muzdalifah kalau nggak salah, ya Bapak Ibu sekalian, itu Rasulullah SAW bilang sama sahabat, percepat jalan kalian, karena di tempat ini sebuah kaum pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pun nggak tahu kaum yang mana, ya, tapi ada hadisnya, ya. Itulah yang membuat dimanapun tempat sebuah kaum diazab, jangan tinggal di situ. Makanya Madain Soleh itu nggak ada yang tinggal di situ sampai hari ini, ya. Walaupun banyak orang yang ke sana, ya. Itu Bapak Ibu sekalian, kalau Madain, untunglah saya lihat, ya, untunglah Madain Soleh itu nggak di Indonesia, Pak. Ya. Kalau Madain Soleh itu di Indonesia, wah, itu bisa jadi objek wisata luar biasa itu, ya. Tapi alhamdulillah, ya, kerajaan Arab Saudi itu tidak menganjurkan orang datang ke sana, nggak diobjekkan orang itu, ya, sebagai tempat wisata. Walaupun kalau ada yang mau ke sana, silahkan aja. Artinya nggak ada orang pergi promo umroh sekalian ke Madain Soleh, kan nggak ada pernah gitu, ya, karena memang Saudi tidak menganjurkan itu menjadi tempat wisata. Padahal menarik sekali sebetulnya kalau kita mau mengkaji sejarah ini. Dan peristiwa ini dikekalkan Allah dengan ukiran pahatan gunung-gunung itu menjadi rumah dengan bentuk yang sangat luar biasa indah. Ya, arsitekturnya sangat luar biasa, ya. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi mereka itu difasilitasi Allah Subhanahu wa ta'ala sebuah perangkat fasilitas kehidupan yang serba lengkap dan sempurna untuk menjadi seorang atau kaum yang menjadi khulafa, ya, pemimpin yang menegakkan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi. Tetapi justru mereka ingkar. Atutrakuna fi ma hahuna aminin fi jannati wa uyun wa zuru'in wa nakhlin tal'uha hadim. Dalam surat Asy-Syu'ara, ya, disebutkan juga bahwa mereka memiliki segalanya, ya. Fi jannati wa uyun, kebun-kebun. Jadi tanahnya subur. Kalau Bapak Ibu pergi ke sana sekarang, nggak percaya Bapak Ibu dengan ayat ini.
Kenapa? Karena sekarang kering, gersang, kerontang. Zaman dulu, zaman Nabi Saleh itu subur. Fi jannati wa uyun, kebun-kebun dan mata-mata air banyak. Wa zuru', ya, tanaman-tanaman. Wa nakhlun, tal'uha hadim, buah-buahnya sangat luar biasa, ranum. Jadi memang pusat peradaban ketika itu. Wa tanhituna minal jibali buyutan farihin. Dan kalian, kata Allah, menjadikan gunung-gunung itu dipahat, diukir menjadi rumah. Dan kalian bangga-banggakan itu. Fattaqullaha wa ati'un. Maka bertakwalah kepada Allah dan taat kepadaku, kata Nabi Saleh. Wala tuti'u amral musrifin, dan janganlah kalian mentaati orang-orang yang berlebih-lebihan. Ya, musrifin itu berlebih-lebihan. Saya berhenti di ayat ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Apapun kekuasaan yang diberikan Allah kepada sebuah kaum, berapapun banyaknya harta yang diberikan kepada sebuah kaum, ketika kekuasaan itu, ketika harta itu tidak digunakan untuk menegakkan syariat Allah, maka itu disebut sebagai amrul musrifin. Maka itu disebut dengan berlebih-lebihan atau mubazir. Nggak ada guna itu harta itu. Nah, gitulah kira-kira yang ingin dipesankan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzina yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Orang-orang yang berlebihan itu, yang ada di kepalanya, yang ada di sikapnya, yang ada di perbuatannya itu kerjanya merusak aja di muka bumi ini. Wala yuslihun, enggak mikir macam mana supaya bagus gitu. Ya. Kalau misalkan bumi ini penuh dengan kekayaan, tambang dan sebagainya, semua dikeruk. Enggak peduli ini bumi ini akan rusak atau tidak. Ya. Wala yuslihun, dan tidak ada bagus-bagusnya sedikit pun, gitulah kira-kira. Kemudian di dalam ayat yang lain disebutkan huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Ai huwa alladhi khalaqakum fansha'akum minal ardi ar-raziq. Wa ja'alakum ummarha. Jadi dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka diciptakan di sebuah tempat yang sangat makmur. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mau coba review sedikit ke kita lah ya. Ya, saya pernah tinggal di Madinah. Mungkin Bapak Ibu pernah berjalan ke sana kemari. Saya juga pernah, mungkin saya pernah merasakan ke Cina, ke Korea. Ya, saya pernah naik pesawat ya ke Korea misalkan. Nengok ke bawah, yang paling subur tuh negeri kita. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, orang Arab itu kalau datang kemari, jadi kalau dulu saya kuliah Madinah, orang Arab itu datang kemari, kita bawa jalan-jalan ke Brastagi misalkan, atau ke puncak sana Bogor, itu mereka bilang ini surga dunia. Ya. Jadi kalau dilihat dari ayat ini Bapak Ibu, ya, akhir zaman memang Indonesia lah tempatnya. Ya. Diberikan hak, wasta'marakum fiha. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memperbaiki negeri kita insyaallah kepada yang lebih baik daripada hari ini insyaallah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, misinya apa? Fastaghfiruh tsumma tubu ilaihi. Misinya beristighfar kepada Allah dan bertaubatlah. Ya. Inna Rabbi qaribun mujib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha dekat dan Maha memberi dan Maha menerima taubat serta mengijabah doa-doa. Jadi misinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembalilah kepada tujuan Allah menciptakan kalian. Itulah misinya, Pak. Tujuan Allah menciptakan kalian, kalian besar-besar, hebat-hebat, kuat-kuat. Kemudian kalian memiliki kemampuan buat tempat tinggal yang membuat orang semua terpana. Kemudian diberikan tempat yang sangat subur dan hasil bumi yang berlimpah ruah. Nah, jangan menyembah selain Allah. Kemudian yang kedua, ini bumi ini sebetulnya bisa kalian kuasai semuanya kalau kalian tegakkan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga misinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan membuat kerusakan.
Berarti mereka dengan kekuatan fisik mereka, kekuatan kemampuan infrastruktur yang mereka miliki, kekuatan kesuburan lahan yang dianugerahkan Allah kepada mereka, itu digunakan bukan untuk memperbaiki, tetapi digunakan untuk merusak. Nah, ini pesan Allah di situ. Diutus Allah lah Nabi Saleh ini kepada kaumnya ini, yaitu Tsamud. Apa sikap kaum Nabi Saleh ini atau Tsamud ini? Qalu ya Salihu qad kunta fina marjuwan qabla hadza. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mereka berkata, wahai Saleh, sesungguhnya engkau sebelum ini adalah seseorang yang paling kami harapkan di tengah-tengah kami. Jadi sebetulnya Nabi Saleh ini dari sisi keturunannya, dari sisi muamalahnya, dari sisi akhlaknya, dari sisi kelembutannya, dari segala sisi itu menjadi sosok harapan bagi kaumnya. Dan ini mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu Pak, Bu, ya, sebelum jadi Nabi dan Rasul semua sayang sama beliau, semua suka sama Rasulullah SAW, semua senang bergaul dengan Rasulullah. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW mau hijrah, Rasulullah SAW itu memulangkan, mengembalikan barang-barang titipan yang paling banyak sekali. Karena orang banyak nitip uang, nitip barang, nitip harta benda, itu sama Rasulullah. Ya. Dan dititipkan kepada Ali bin Abi Thalib supaya setelah pergi nanti tolong dikembalikan ini semua. Ya. Jadi Rasulullah SAW ini orang baik. Ya. Seperti Nabi Saleh. Qad kunta fina marjuwan qabla hadza. Sebelum kau ngomong tentang jangan sembah yang lain selain Allah, ya, itu kau itu jadi pemuda harapan di tengah-tengah kami. Ya, sebagaimana Muhammad sebetulnya, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW ketika Ka'bah dibangun kembali, orang mau bunuh-bunuhan, mau meletakkan Hajarul Aswad itu, mau bunuh-bunuhan. Tiba-tiba ditetapkanlah siapapun nanti yang masuk dari pintu Bani Abi Syaibah, ya, siapapun dia, itu akan kita jadikan sebagai penentu siapa yang akan meletakkan Hajarul Aswad ini. Rupanya yang masuk Nabi Muhammad SAW. Semua setuju. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah merupakan pemuda harapan sebelum menjadi Nabi dan Rasul di tengah-tengah kaumnya. Sama dengan Nabi Saleh. Ya. Ini hiburan sama Rasulullah SAW. Jadi yang merasakan apa yang dirasakan Rasulullah itu bukan hanya Rasulullah. Nabi Saleh juga merasakan hal yang sama. Ketika Rasulullah baru mendapatkan wahyu dari Allah, baru menjadi Nabi dan Rasul, jumpa dengan Waraqah bin Naufal. Ketika Rasulullah menceritakan ini kepada Waraqah bin Naufal itu mengatakan, wahai Muhammad, siapapun yang mengalami yang seperti yang engkau alami ini, ya, maka dia pasti nanti akan disakiti oleh kaumnya. Akan disakiti oleh kaumnya, kata Waraqah bin Naufal. Rasulullah terkejut. Kan baru jadi Nabi tuh Pak, nggak tahu jadi Nabi itu tugasnya apa. Waraqah bin Naufal, suatu ketika engkau akan disakiti oleh kaummu. Kenapa? Karena siapapun yang mengalami apa yang engkau alami ini, pasti nanti akan disakiti oleh kaummu. Dan bahkan diusir. Kata Waraqah bin Naufal. Rasulullah SAW ini karena orang baik, karena beliau orang baik, nggak punya persengketaan apapun kepada siapapun. Nabi Muhammad SAW, orang baik. Ya, memang dipilih Allah, orang pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dikatakan Waraqah seperti itu, apa mungkin aku diusir katanya? Apa mungkin aku diusir? Itu menandakan Bapak Ibu bahwa beliau sangat yakin, nggak mungkin orang-orang Quraisy itu mengusir dia, gitu. Mengusir beliau. Tapi realitanya kan betul ternyata. Nah, begitulah ayat ini menghibur Rasulullah SAW. Atanhana na'budu ma ya'budu aba'una wa inna la fi syakkim mimma tad'una ilaihi murib. Sama dengan orang Quraisy juga mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, masa pula engkau memerintahkan kami untuk menjauhi Tuhan-Tuhan kami yang sudah disembah oleh para pendahulu-pendahulu kami.
Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, warisan apapun tentang ibadah ya, yang tidak sesuai dengan manhaj Nabi dan Rasul, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, hanya sekedar inilah yang selama ini dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Ya, kalau bertentangan ya harus ditinggalkan. Ya. Wa innana la fi syakkin mimma tad'una ilaihi murib. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kaum Nabi Saleh ini mengatakan kami ragu sama kamu. Kami ragu. Jadi ini menunjukkan bahwa dari masa ke masa ya, orang-orang yang memusuhi kebenaran itu, di antara cara yang paling utama untuk menjauhkan kebenaran itu dari manusia, yaitu meniupkan keraguan. Nah, jadi Rasulullah ini belajar dari sini ya. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada diksi seperti ini, innama anta minal musaharin. Sesungguhnya engkau orang yang disihir. Jadi korban sihir nih kau nih, makanya cakapnya nyeleneh. Para ulama menafsirkan, ada yang menafsirkan maksudnya bukan kena sihir, tetapi justru engkau penyihirnya. Sebagaimana Salam juga dituduh tukang sihir ya. Kemudian kaumnya yang kelima mengatakan ma anta illa basyarun mithluna. Nah, ini lagi Pak, diksi-diksi ini memang sengaja disampaikan Allah kepada kita supaya kalau kita berhadapan dengan kebenaran ya, jangan tolak kebenaran itu karena yang membawa itu seorang manusia seperti kita. Karena kaum Nabi Saleh juga kaum Nabi Hud, kaum Nabi Nuh juga mengatakan hal yang sama. Ya, innama anta minal ma anta illa basyarun mithluna. Engkau ini manusia sama-sama kami. Fa'ti bi ayatin in kunta minas shadiqin, maka datangkanlah kepada kami ayat, bukti kalau seandainya engkau termasuk orang-orang yang benar. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mereka minta kepada Nabi Saleh untuk mendatangkan sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang luar biasa, yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Ya. Qala hadhihi naqatul lahu syirbu wa lakum syirbu yaumin ma'lum. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, diujilah mereka dengan seekor unta. Ini ringkas saja Pak. Jadi kalau saya baca ini semua, itu kaum Nabi Saleh itu minta. Jadi unta itu tadi bukan inisiatif Nabi Saleh mendatangkannya, tetapi memang kaumnya tuh minta itu. Apa yang diminta kaumnya? Datangkan sama kami unta. Dengan cara keluar dari tanah ini. Jadi Bapak Ibu mereka minta, ini kan ada sokroh. Sokroh itu semacam tanah keras, mungkin dalamnya batu gitu Pak. Mereka minta supaya unta itu dari dalam tanah ini muncul gitu. Yang bentuk untanya begini, segala macam. Dicatat Pak. Ya tulis. Itulah kira-kira kalau bahasa kita, dicatat. Yang kalian minta apa? Begini, bukan segala macam. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, Nabi Saleh alaihissalam juga memastikan ya, kepada mereka, kalau seandainya ya unta ini nanti didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, apakah kalian beriman? Kata Nabi Saleh. Iya. Satu pun nggak ada yang nggak beriman nih. Kalau datang seperti itu, kami pasti beriman. Kami pasti mengikuti engkau. Kami pasti akan menjauhkan tuan-tuan kami dari kehidupan kami. Kami hanya menyembah Allah. Kata kaum Nabi Saleh. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau seandainya lah Bapak Ibu, ini macam dulu juga ini ya, Bapak Ibu jadi Nabi gitu, jadi Nabi Salehnya gitu ya. Ya, kemudian nego sama kaumnya, kaum Bapak, orang-orang nego. Ya. Backup Bapak kan Allah. Ya. Kalau kaumnya minta apa saja, pasti Allah bisa mengabulkannya. Apapun sulitnya Allah pasti bisa. Itulah keyakinan seorang Nabi. Ya. Memang sengaja Allah Subhanahu wa taala munculkan itu di zaman Nabi Saleh.
Kemudian jadi pelajaran untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya ini tidak terjadi di zaman Nabi Soleh, terjadinya di zaman Nabi Muhammad SAW, nggak sampai Islam itu ke Indonesia. Ya, pelajaran. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas kenapa Rasulullah SAW itu begitu banyak permintaan orang-orang musyrikin, Pak, minta supaya Mekah ini jangan bebukitan kayak gini lah, capek kali kita naik turun gitulah kira-kira, Pak. Dan Al-Quran jadikan Mekah ini datar. Ya, alhamdulillah kita di Medan ini datar, Pak, tanahnya, Pak, ya, nggak macam di Mekah. Alhamdulillah. Berarti nikmat kita tinggal di Medan. Ya. Kemudian mereka minta supaya banyak sungai-sungai di Mekah ini. Ini sekering kerontang, ada air Zam-Zam. Sekering kerontang, Mekah bikin sungai-sungai. Kemudian hijau semua. Jadi yang diminta di Mekah itu, Pak, itu di Indonesia ada semua. Kelangkat kita sedikit udah banyak sungai. Sini pun ada sungai Delhi, cuman jorok, ya kan? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada semua di sini. Yang diminta orang Mekah untuk dijadikan mukjizat. Di Medan ada. Ya. Tapi Rasulullah Bapak Ibu yang dirahmati Allah mengatakan itu urusan Allah, urusan aku. Kenapa? Ini dari sini, Pak. Sempat dikabulkan, habis itu semua orang Mekah dibikin Allah Subhanahu wa taala, dimusnahkan seperti musnahnya kaum Nabi Saleh. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah muncul. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Itu tanah yang keras itu terbelah. Kemudian naik unta itu ke atas. Ya kan? Dengan bentuk dan warna yang mereka inginkan, semua enggak buang, Pak. Ya. Kemudian merapat lagi tanah itu. Tapi tentunya mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Saleh ini, ya, bukan tanpa konsekuensi, ada syariatnya. Apa syariatnya? Syariatnya pertama, jangan disembelih unta ini. Ya. Kemudian yang kedua, biarkan dia kemanapun dia jalan. Fadaruha fil ardillah. Ya. Wala tamassuha bisu. Jangan lakukan perbuatan yang membuat dia tersakiti. Jangan sakiti unta itu. Ya. Kemudian ada sumur tempat minum. Ya, sumur ini tempat minum, ya, merupakan tempat minumnya seluruh warga di sana. Kaumnya Nabi Saleh. Walaupun disebutkan di sini banyak apa? Mungkin itulah air yang paling berkah ketika itu, sehingga semua kepingin minum di situ. Maka dengan adanya unta ini, ya, jadi ganti-gantian. Hari ini kalian boleh minum, nanti besok baru unta. Jadi ganti-gantian. Yang selama ini mereka bebas minum setiap hari di situ. Ya. Ini jadi ujian. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapalah yang tidak tergoda, ya, ingin menyembelih unta itu. Unta mahal. Dagingnya pasti lezat. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun famakaru makra wa makarna makra wa hum la yash'urun. Anzur kaifa kana 'aqibatu makrim anna dammarnahum wa qaumahum ajma'in. Intinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, waktunya juga sudah mau habis. Ya, saya kepingin selesai. Sekarang jangan sampai 2 sesi, Pak, ya, tentang Nabi Saleh ini. Ya. Jadi kaum Nabi Saleh ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada kalau di sini disebutkan ada tis'ata rahtin namanya, saya belum dapat ayatnya di sini. Ada 9 orang, ya, orang-orang terkemuka yang mengajak kaumnya ini untuk menantang Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mau menyembelih unta ini. Singkat cerita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang 9 ini menggalang kekuatan massa untuk menyakiti unta ini, kemudian menyembelihnya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Saleh sudah mengingatkan, kalau kalian sembelih nih unta ini, kalian kasih waktu cuma 3 hari, kata Nabi Musa. 3 hari. Hari pertama muka kalian semua kuning. Hari kedua muka kalian semua merah. Hari ketiga muka kalian semua hitam. Hari keempat mati kalian semua, kata Nabi Saleh.
Tapi memang bandel-bandel Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Singkat cerita akhirnya mereka menyembelih unta Nabi Saleh. Ya. Kemudian ketika mereka sembelih Bapak Ibu yang dirahmati Allah, waktu itu mereka menyembelihnya hari Kamis. Sebaik datang hari Jumat langsung kuning, semua muka orang tuh kuning, Pak. Jadi saat saling melihat semuanya kuning wajahnya. Dan disitulah mereka baru yakin bahwa apa yang dikatakan Nabi Saleh itu betul adanya. Dan mereka yakin ketika melihat muka kuning itu yakin. Ketika hari kedua merah, wah merah, muka semua orang merah Pak. Tengok muka kaunya merah, tengok sini merah semua mukanya. Bapak Ibu rasakanlah kalau seandainya kita berada di tengah-tengah mereka, nauzubillah ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mereka mengalami itu. Dan janji Nabi Saleh, hari pertama kuning, hari kedua merah, berarti besok mau hitamlah muka kita ini, gitulah kira-kira. Udah yakin betul. Besok hari Minggunya hitam muka orang itu semua Pak, semuanya hitam. Maaf, hari Sabtu ya, hari Sabtu. Baik, Kamis, Jumat, Sabtu, oh Sabtu merah, hari Minggu hitam. Ya. Keesokannya setelah hari Minggu itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mereka semua udah pakai kain kapan. Jadi udah tahu mau mati, disediakan orang itu masing-masing pakai kain kapan. Ya, tahu betul bahwasanya azab Allah Subhanahu wa taala dengan cara seperti itu dan memang mirip, nggak buang sama sekali. Ya. Sehingga pada waktunya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala turunkan suara yang menggelegar. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bawahnya juga terjadi gempa yang besar. Ya, soihah itu suara yang menggelegar, kemudian di bawah itu gempa yang sangat besar. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka pun mati, tidak ada yang selamat. Satu pun tidak ada yang selamat. Nah, hadirin dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah cara Allah Subhanahu wa taala kepada apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Nabi Saleh alaihissalam. Pelajaran yang bisa kita ambil Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama ya, bahwa inti daripada risalah para nabi dan rasul yaitu masalah uluhiyah, masalah ketuhanan. Ya. Jadi siapapun yang punya kekuasaan, siapa yang punya harta, siapapun yang punya kekuatan, maka sesungguhnya Allah sedang memberikan amanah supaya kita menegakkan apa yang diinginkan Allah di muka bumi ini. Nah, jangan semua kekuasaan itu untuk sesuatu selain itu. Ya, akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hartanya dan kekuatan kita. Kemudian yang kedua, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, jangan sombong. Jadi kesombongan ini adalah merupakan pintu segala dosa. Ya, kalau orang sudah sombong, maka semua dosa dilakukannya. Ya. Kenapa kaum Nabi Lut itu berhubungan sama jenisnya? Karena sombong itu tadi. Kenapa kaum diazab oleh Allah? Karena kesombongan mereka kepada Allah dan kepada para nabi. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pelajaran yang bisa kita ambil ya, bahwa apa yang terjadi kepada kaum Nabi Saleh ini menjadi nasihat Rasulullah SAW kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jangan minta azab dari Allah, jangan tantang Allah. Ya. Nah, itu masalah kesombongan juga. Makanya para sahabat tuh nggak mau minta-minta, ya, minta-minta ini, minta-minta, nggak mau sahabat. Takut kalau orang tuh minta sama Rasulullah. Ya. Minta menang, minta, ya kan sering perang Pak ya, sering perang. Kan sebetulnya ngapainlah kami perang capek-capek ada Nabi kan gitu ya. Tapi mereka nggak minta itu. Itulah kedua dari para sahabat. Ya. Rasulullah SAW diantara karakteristik umat Nabi Muhammad SAW ya berjuang. Ya berjuang. Jangan minta mau cepat mau cepat selesai aja segala masalah dan tantangan yang kita hadapi. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Ya, sekurang-kurangnya kita
mentadaburi dan mendalami ya, hebatnya perjuangan seorang nabi yang bernama Nabi Saleh alaihissalam yang berakhir dengan dimusnahkannya kaum Nabi Saleh ini, dan mudah-mudahan kita terhindar dari murka Allah Subhanahu wa taala dan semakin memperkuat ibadah kita kepada Allah dan merasa atau menyadari tentang tanggung jawab yang dibebankan kepada diri kita dari apa yang kita miliki, tentunya dengan kemampuan yang semaksimal kita bisa. Mungkin ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah.